Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sekar Ayu Dwianti, NIM 18042019 dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Ya, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis intervensi individual. Ya, langsung aja. Yang pertama itu, apa itu coaching? Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Selanjutnya, apa itu konseling? Konseling adalah suatu kegiatan untuk mengubah perilaku, sikap seseorang. Konseling membantu seseorang untuk menyadari perilaku, sikapnya yang menghambat atau menimbulkan masalah. Perbedaan coaching dan konseling. Coaching yang pertama mengajarkan keterampilan atau tugas baru. 2. Coach menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang ketiga, fokus pada mengajarkan. Yang keempat, coach memberikan solusi untuk permasalahan. Sedangkan konseling yang pertama mengubah sikap atau perilaku, yang kedua konselor meneliti sikap atau perilaku seseorang bersama orang tersebut. Yang ketiga fokus pada mendengarkan. Yang keempat konselor membantu orang untuk menemukan solusinya sendiri. Ciri-ciri coaching. Coach yang memulai diskusi atau pembahasan. Kedua, berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas. Yang ketiga, tindakan bersifat positif dan korektif. Yang keempat, coach menunjukkan atau memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sasarannya adalah memperbaiki kinerja. Selanjutnya, apa karakter seorang coach yang berkualitas? Yang pertama, yakin akan kemampuan dan memahami ketidakmampuan diri sendiri. Yang kedua, percaya pada orang lain dan secara tulus ingin melihat mereka berhasil. Yang ketiga, kesediaan untuk menempati urutan kedua dan tidak mencari popularitas. Yang keempat, empati, mampu melihat dari sisi pandang orang lain. Yang kelima, kepekaan, mengerti kapan harus masuk dan kapan harus diam. Yang keenam yaitu kesadaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu untuk orang lain. Ciri-ciri konseling. Yang pertama biasanya dimulai oleh karyawan, yang kedua dilakukan saat ada masalah atau saat karyawan ingin bantuan dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, permasalahan biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap karyawan atau personal problem. Yang keempat yaitu peran konselor, dititik beratkan pada mendengarkan. Yang kelima yaitu konselor tidak memberikan solusi namun membantu karyawan untuk menemukan solusi sendiri. Yang keenam yaitu sasarannya adalah untuk memecahkan masalah dan atau meringankan beban karyawan. Selanjutnya, kapan melakukan konseling? Pada saat pertama, seseorang memiliki masalah pribadi. Yang kedua, seseorang memiliki masalah dengan perilaku. Yang ketiga, seseorang memiliki masalah dengan sikapnya. Yang keempat, seseorang mengetahui alternatif solusi tapi ragu yang harus dipilih. Tanda-tanda karyawan yang bermasalah. Yang pertama yaitu menunjukkan penurunan dalam berusaha. Yang kedua itu menjadi sangat sensitif dan defensif. Yang ketiga menunjukkan mood yang tidak baik. Keempat, kebiasaan atau perilaku perubahan drastis. Yang kelima, disiplinnya menurun atau sering absen, izin, dan lainnya. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.